Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzam dan rekan saya Muhammad Al-Furqon. Di sini kami akan mempresentasikan materi mata kuliah Pancasila di pertemuan ke-9 ini, yang bertemakan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan sistem etika. Baik, langsung saja. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum berarti Pancasila menjadi dasar utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Sebagai sumber hukum, Pancasila memberikan arah, nilai, dan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, dan penyelesaian sengketa. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikutnya. Yang pertama ada dari landasan filosofi. Ya, Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi dasar dari setiap norma hukum. Ya, setiap peraturan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, sumber dari segala sumber. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Pancasila berada pada posisi tertinggi. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi. Kemudian yang ketiga ada implementasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan baik undang-undang maupun kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, yang pertama, sila pertama. Sila pertama mengatur kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Sila kedua menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat menekankan demokrasi dan musyawarah mufakat. Sila kelima mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, Pancasila memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua terkait isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, alinea pertama itu bahwasannya sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini menggambarkan pandangan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan sebagai hak asasi manusia. Kemudian alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini menguraikan momentum perjuangan mencapai kemerdekaan dan tujuan mendirikan negara Indonesia. Di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini menegaskan keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dalam perjuangan kemerdekaan. Dan di alinea yang keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menyatakan tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Kemudian selanjutnya terkait kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama sebagai norma dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian yang kedua sebagai sumber hukum tertinggi, yaitu semua peraturan perundang-undangan harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan konstitusional, yaitu menyatakan tujuan pendirian negara dan dasar negara Pancasila. Yang keempat, tidak dapat dirubah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat tetap dan tidak dapat diubah karena memuat nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima sebagai manifestasi proklamasi kemerdekaan. Merupakan bagian dari pernyataan resmi atas kemerdekaan Indonesia yang dikukuhkan dalam konstitusi. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Al-Furqon. Kepadanya kami persilakan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pada siang hari ini kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Pancasila. Ya, insyaallah kita akan membahas, yaitu saya dan Mas Amar. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri turunan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, itu Ibu Mega Priyaningsi SPD MPD. Kemudian kepada teman-teman kami Prodi Bahasa Arab tahun 2024, kami ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan beberapa hal terkait matkul Pancasila. Di sini saya ingin menjelaskan, tadi Mas Ahmad sudah menjelaskan. Di sini saya ingin menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, ya, khususnya setelah dilakukannya proses amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Apa aja? Sebelumnya secara singkat dulu sistem ketatanegaraan Indonesia amandemen. Sistem pertama adalah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan sebagai konstitusi negara. Kemudian sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, termasuk periode demokrasi, terpimpin, dan orde baru. Jadi ada dua sistemnya, dari awal periode demokrasi terpimpin dan yang kedua adalah orde baru. Konsep kekuasaan presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kekuasaan luas. Sebelum amandemen, presiden memiliki kekuasaan yang luas termasuk sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Jadi sebelum amandemen, ya, itu presiden itu memiliki hak eksekutif tertinggi. Kemudian setelahnya adalah kekuasaan terbatas. Namun, kekuasaan presiden juga dibatasi oleh lembaga-lembaga lain seperti Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi konsep kekuasaan presiden itu ada dua, kekuasaan luas dan kekuasaan terbatas. Sebenarnya luas tapi tetap terbatas. Enggak semena-mena seperti raja yang emang hak suara atau haknya itu milik semua pemimpin. Kemudian
Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan sistem ketatanegaraan. Latar belakangnya, amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan pada era reformasi sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan check and balance. Proses amandemen dilakukan dalam 4 tahap, menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur dan distribusi kekuasaan. Ya, jadi sini ada struktur kekuasaan negara pasca amandemen. Yang pertama adalah paling atas itu lembaga legislatif, yaitu seperti DPR, MPR, eksekutif seperti presiden, dan yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pergeseran kekuasaan presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar, kekuasaan presiden menjadi lebih terbatas dan terdistribusi kepada lembaga lain. Kemudian DPR memperoleh kekuasaan legislatif yang lebih kuat, termasuk mengawasi dan membatasi kekuasaan presiden. Dan Mahkamah Konstitusi muncul sebagai lembaga penjaga konstitusi yang dapat membatalkan kebijakan presiden. Dampak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem check and balance, penguatan demokrasi dan distribusi kekuasaan. Yang bisa dilihat bahwasanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat sistem check and balance antar cabang kekuasaan. Kemudian distribusi kekuasaan, presiden yang sebelumnya dominan kini terdistribusi lebih seimbang ke lembaga lain. Kemudian untuk refleksinya adalah tantangan implementasi. Meskipun sistem ketatanegaraan telah berubah, tantangan implementasi di lapangan masih perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi. Sistem ketatanegaraan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, jadi pada intinya di kesimpulannya adalah ketatanegaraan setelah amandemen mempengaruhi pertama terdistribusinya kekuasaan presiden, yang dimana sebelumnya lebih luas jangkauannya dan sekarang lebih sempit jangkauannya. Kemudian DPR menjadi memiliki kekuasaan legislatif yang lebih kuat. Kemudian Mahkamah Agung itu menjadi penjaga konstitusi yang membatalkan kebijakan presiden. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, atau Ibu Mega, saya persilakan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukurnakumala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.